Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah cukup. Baik, Bapak akan mengajar terlebih dahulu untuk siapa yang tidak hadir hari ini. Dari yang pertama, Gilang Wahyu, Hadir Pak. Haryala Fadilah, Hadir. Bayu Haji, Hadir Pak. Aman Garis. Hadir Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi hari ini, Bapak ingin mengulik materi sebelumnya minggu lalu. Kita telah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Bagian-bagian surat Pak. Baik, kemarin kita telah belajar tentang bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat itu ada apa saja Mas Ari? Ada kop surat, ada nomor surat, ada tanggal, ada isi surat, ada salam penutup sama tanda tangan dan nama pendiri Pak. Yang dikatakan oleh Mas Ari itu sudah benar ya kan? Jadi di bagian surat itu ada kepala surat, nomor surat, tanggal, isi surat, salam penutup, dan juga tanda tangan. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk surat. Apa itu bentuk surat? Jadi bentuk surat dibagi menjadi 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada pola surat, kedua susunan letak, dan yang ketiga bagian-bagian. Yang pertama ada pola surat itu adalah sebuah penulisan atau format secara keseluruhan, di mana ada pola lurus, pola setengah lurus, dan juga pola liku. Dan yang kedua ada susunan letak. Susunan letak atau penempatan bagian surat seperti letak tanggal, lalu letak alamat penerima, dan juga letak salam pembuka dan sampai ke letak tanda tangan. Dan yang terakhir ada bagian-bagian surat, di mana seperti yang minggu kemarin kita pelajari bagian-bagian surat ada nomor surat, tanggal, isi, salam penutup, dan juga tanda tangan. Apa saja bentuk-bentuk surat? Di sini ada 5 bentuk surat. Yang pertama ada lurus penuh atau full block style. Yang kedua lurus atau block style. Yang ketiga setengah lurus atau semi block style. Yang keempat letuk atau ident style. Dan yang terakhir kelima bentuk surat menggantung atau dari paragraf. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang bentuk surat yang pertama terlebih dahulu. Bentuk surat full block style ini merupakan bentuk surat yang paling sering digunakan di dalam instansi pemerintah maupun swasta. Untuk penyusunannya sendiri, surat ini dimulai dari bagian sebelah kiri, mulai dari isi surat. Yang pertama ada lalu tanggal surat, judulnya surat, hingga ke lampiran surat dari sebelah kiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa sama. Lanjut, bentuk surat yang kedua lurus atau block style. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk surat lurus penuh atau full block style. Namun untuk bagian isi salam penutup lalu letak tanda tangan itu mulai diposisikan sebelah kanan. Ini contohnya. Untuk bagian-bagian surat masih sama, ada kop surat, tanggal dibuatnya surat, hingga ke lampiran surat. Yang ketiga ada setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat ini hampir sama persis dengan bentuk surat yang tadi block style, namun bedanya terletak pada posisi isi surat. Memasuki paragraf pertama atau kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam. Nah, iya, contohnya mulai dari kalimat awal. Untuk bagian-bagian masih sama, ada kop surat, tanggal, hingga ke lampiran surat. Yang keempat ada leku atau ident style. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunannya pada ident style ini memposisikan alamat tujuan dari sebelah kiri. Lalu susunan kedua masuk 5 spasi dari awal garis. Ini ya, mulai dari tadi awal sekian alamat tujuan lalu ada spasi sebanyak 5 garis dan memasuki spasi dari baris kedua dan seterusnya.
Itu ya anak-anak untuk bentuk surat lengkap atau identitas. Yang kelima ada bentuk surat menggantung pada atau bentuk surat dari paragraf. Bentuk ini sangat persis dengan bentuk surat bentuk lurus tadi. Namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal di alinea pertama dan alamat diawali pada sebelah kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Ya, alinea awal lalu berikutnya masuk ke jarak sebelah dalam. Nah, ini ada beberapa contoh dari surat yang buat jarak tadi. Ada surat full gospel contohnya, lalu surat gospel, lalu surat semi gospel, dan surat-surat yang dua, surat identitas dan surat dari paragraf. Nah, itu tadi materi yang telah Bapak sampaikan. Ada yang masih ingat tadi ada beberapa surat? 5 Pak. 5 itu Pak, ada apa saja Mas? Full gospel, lalu semi gospel, itu tadi adalah untuk pembahasan materi surat pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham? Tidak paham Pak. Baik, kalau semua sudah paham, di sini Bapak akan memberikan soalan yang bisa dibaca Mas Gilang untuk suratnya. Dari awal di sini 11 Maret yang beralamat di Jalan Selamat Suyadi nomor 44 Surakarta, mengirimkan surat ditujukan kepada PT Simo Center Equipment di Jalan Soekarno nomor 22 Jakarta. Isi surat CV 11 Pokmen ingin menawarkan cabang persediaan perabotan perkantoran modern, terutama meja dan kursi kantor. Bentuk dan warna ada dalam partai besar dan kecil, dan cara pembayaran surat tersebut dikirim di hari ini dan ditandatangani oleh pimpinan. Baik, itu tadi ya sudah dibacakan oleh Manita yaitu Mas Gilang. Jadi untuk penugasannya buatlah surat di atas dengan bentuk surat gospel. Untuk formatnya menggunakan huruf SQ Roman 12. Lalu kertasnya A4 dengan margin 4433 dan spasi 1,5. Untuk format penulisannya di file bisa ditulis tugas surat, lalu nama kalian dan juga nomor absen. Dan untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan melalui link yang telah Bapak kirimkan di grup mata pelajaran ini. Baik, itu saja, mungkin karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.